Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efek toksik, mekanisme kerja, serta respon fisiologis dan farmakologis pada organ spesifik. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kesempatan kami sehingga kami dapat memaparkan materi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Amanda Reski dengan NIM 2301102, Diva Leviani dengan NIM 2301112, Aisyah Akila dengan NIM 2301115, lalu ada Elsa Nabila dengan NIM 2301116, M. Abdi Gufron dengan NIM 2301128, Natasha Dea Afifa dengan NIM 2301129, Rahmi Pratiwi 2301133, lalu ada Fania Fitrio Selita dengan NIM 2301144. Nah, sebelum kita lanjut ke efek toksik setiap organ spesifik, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih efek toksik itu? Efek toksik merupakan efek suatu senyawa asing atau xenobiotik yang dapat memberikan akibat atau dampak variatif pada makhluk hidup, tergantung pada target organnya, mekanisme aksi, serta besarnya dosis. Efek toksik dapat berupa lokal maupun sistemik. Efek toksik lokal adalah akibat kontak pertama kali dengan bagian tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, bagian korosif pada kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran nafas. Sedangkan efek toksik sistemik adalah apabila xenobiotik terabsorpsi dan masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian terdistribusi ke target organ sasaran dan akan menimbulkan efek. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek toksik pada hati atau hepatotoksik. Hati merupakan organ yang paling rentan terhadap toksikan karena metabolisme xenobiotik terjadi di hati. Toksikan bisa didetoksifikasi atau dibioaktifkan menjadi lebih berbahaya. Kerusakan hati dapat terjadi melalui inhalasi, ingesti, atau paparan parenteral terhadap bahan kimia. Lalu kita akan membahas tentang efek toksik pada hati. Yang pertama itu bisa mengakibatkan steatosis, yang dimana steatosis ini adalah kondisi dimana terjadi akumulasi lipid abnormal, terutama trigliserida di dalam hepatosit atau sel hati. Biasanya berat lipid melebihi 5% dari total berat hati. Untuk mekanismenya, disebabkan oleh ketidakseimbangan metabolisme lemak, meliputi yang pertama, peningkatan penyerapan lipid ekstrahepatik atau lemak dari luar hati. Lalu gangguan sekresi trigliserida sebagai lipoprotein ke dalam plasma. Lalu penurunan metabolisme asam lemak. Lalu gangguan ini mengakibatkan penumpukan lemak di dalam hati yang sering dipicu oleh paparan alkohol atau bahan kimia tertentu. Lalu yang kedua ada hepatitis, yang dimana hepatitis ini adalah terjadi peradangan pada hati yang melibatkan infiltrasi sel imun. Penyebabnya termasuk infeksi virus, bahan kimia, atau obat-obatan tertentu. Untuk mekanismenya, yang pertama paparan bahan kimia atau infeksi memicu respon imun yang menyebabkan peradangan. Lalu aktivasi sel imun seperti limfosit T menghasilkan sitokin proinflamasi. Lalu sitokin ini merusak hepatosit secara langsung atau melalui mekanisme peradangan. Lalu yang ketiga ada kolestasis. Kolestasis adalah kondisi berhentinya atau terganggunya aliran empedu. Hal ini disebabkan oleh faktor intrahepatik seperti kerusakan sel hati atau ekstrahepatik seperti penyumbatan mekanis di saluran empedu. Untuk mekanismenya, yang pertama akumulasi bilirubin dan garam empedu dalam hepatosit karena gangguan ekskresi empedunya. Lalu penyumbatan aliran empedu menyebabkan retensi garam empedu yang toksik bagi hepatosit sehingga merusak jaringan hati. Lalu ketiga, dampaknya adalah penyakit kuning atau ikterus akibat peningkatan bilirubin dalam darah.
Nah, selanjutnya itu ada nekrosis hati. Nekrosis hati ini adalah kondisi hilangnya viabilitas atau kehidupan sel yang bersifat tidak dapat dipulihkan atau irreversibel. Dapat terjadi secara lokal atau menyebar ke seluruh lobus hati. Untuk mekanismenya, paparan bahan kimia menghasilkan radikal bebas atau metabolit toksik yang merusak struktur seluler. Kerusakan membran sel hepatosit memicu pelepasan enzim hati seperti alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase ke dalam darah. Proses ini biasanya terjadi sebagai cedera akut setelah paparan toksikan dosis tinggi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Fani Fitroselita dengan NIM 2301144. Di sini saya akan menjelaskan efek toksik hati yang kelima, yaitu sirosis hati. Sirosis adalah kerusakan hati kronis yang ditandai dengan pembentukan jaringan parut atau fibrosis dan disorganisasi struktur normal hati. Mekanismenya yang pertama yaitu kerusakan hepatosit kronis, misalnya akibat alkoholisme atau paparan toksikan, memicu aktivasi fibrolas. Yang kedua yaitu aktivasi fibrolas menghasilkan jaringan parut yang menggantikan hepatosit yang mati. Yang ketiga yaitu fibrosis menyebabkan gangguan fungsi hati yang menghambat metabolisme dan aliran darah dalam hati. Yang keenam yaitu kanker hati. Kanker hati seperti karsinoma hepatoseluler adalah jenis tumor ganas yang paling umum terjadi pada hati. Dapat dipicu oleh paparan bahan kimia karsinogenik seperti vinilklorida. Mekanismenya yang pertama yaitu paparan kronis terhadap toksikan menyebabkan mutasi genetik pada DNA hepatosit. Yang kedua, mutasi ini memicu proliferasi sel abnormal yang tidak terkendali. Yang ketiga yaitu faktor risiko meliputi sirosis hati dan paparan toksikan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu respon fisiologis dan farmakologis pada hati. Yang pertama, respon fisiologis merupakan proses metabolisme oleh enzim hati yang terdiri dari fase 1 yaitu oksidasi, reduksi atau hidrolisis. Yang kedua, konjugasi dengan glutathione, glukuronat atau sulfat. Yang ketiga yaitu stres oksidatif, produksi enzim antioksidan untuk melawan reaktif oksigen spesies. Yang keempat yaitu inflamasi, aktivasi sel Kupffer menghasilkan sitokin proinflamasi. Yang kelima, regenerasi hepatosit yaitu pemulihan kerusakan dengan proliferasi hepatosit. Yang selanjutnya yaitu ada respon farmakologis. Yang pertama ada induksi atau inhibisi enzim. Toksikan dapat mempercepat atau memperlambat metabolisme enzim hati. Yang kedua, hepatoproteksi, yaitu obat seperti N-asetilsistein digunakan untuk racunan obat. Yang ketiga ada kolestasis, gangguan aliran empedu memerlukan asam ursodeoksilat. Yang keempat yaitu apoptosis atau nekrosis. Obat antioksidan atau penghambat caspase digunakan untuk melindungi hati. Yang selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan adalah untuk bertukar gas mengambil oksigen dari udara, terhirup ke darah dan melepaskan karbon dioksida ke udara yang dihembuskan. Besar potensi zat beracun masuk ke dengan udara yang terhirup, termasuk partikel polutan udara dan gas, penyebab penyakit bakteri dan virus. Yang selanjutnya yaitu efek toksik kronis, yaitu efek akibat paparan berulang atau berkepanjangan terhadap toksikan dalam dosis rendah hingga moderat yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun. Paparan kronis terutama pada toksikan seperti asbes, silika, atau asap rokok dapat menyebabkan fibrosis paru, yaitu pembentukan jaringan parut pada paru-paru. Selain itu, bahan kimia karsinogen seperti benzopiren dalam asap rokok dapat memicu mutasi DNA pada sel epitel bronkus, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kanker paru. Yang selanjutnya ada penyakit pada pernafasan. Yang pertama yaitu bronkitis, yaitu peradangan pada saluran bronkus. Mekanismenya yang pertama yaitu iritasi saluran napas. Paparan toksikan seperti asap rokok, polusi udara, atau gas iritan misalnya klorin dan amonia menyebabkan iritasi langsung pada mukosa bronkus. Yang kedua yaitu peningkatan sekresi lendir. Kelenjar mukosa memproduksi lendir berlebih yang merupakan respon terhadap iritan tadi. Pada bronkitis akut, lendir ini menjebak dan mengeluarkan partikel asing. Namun, pada bronkitis kronis dapat menghalangi saluran napas dan menyulitkan pembersihan. Yang ketiga yaitu bronkospasme. Toksikan seperti ozon dapat menyebabkan penyempitan saluran napas dan menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Yang keempat yaitu ada peradangan kronis dan remodeling jaringan.
Pada paparan jangka panjang, sel-sel inflamasi mengeluarkan mediator inflamasi yang menyebabkan penebalan dinding bronkus, peningkatan jumlah lendir, serta fibrosis yang menyempitkan saluran nafas. Yang kedua, ada penyakit emfisema, yaitu kondisi paru-paru dengan pembesaran abnormal ruang udara ke bronkiolus, disertai penghancuran dinding, dan hilangnya elastisitas ruang udara dalam paru. Mekanisme yang pertama yaitu iritasi saluran nafas. Paparan toksikan seperti asap rokok dan polusi menyebabkan iritasi dan merangsang respon inflamasi. Yang kedua ada pelepasan enzim proteolitik. Sel-sel inflamasi melepaskan enzim proteolitik yang merusak jaringan elastis pada dinding alveolus. Yang ketiga ada kerusakan alveolus. Mengurangi elastisitas paru, memperbesar alveolus, dan mengurangi luas permukaan untuk pertukaran gas. Yang keempat ada gangguan fungsi pembersihan mukosiliar. Kerusakan pada silia mengurangi kemampuan saluran nafas untuk membersihkan lendir dan partikel asing, meningkatkan resiko infeksi. Yang kelima yaitu penurunan elastisitas paru. Penurunan elastisitas paru ini menyebabkan kesulitan dalam proses ekspirasi. Yang selanjutnya ada penyakit gangguan interstisial atau fibrosis paru, yaitu peradangan dan jaringan parut atau fibrosis pada interstium paru, yaitu jaringan antara alveolus dan pembuluh darah. Mekanisme yang pertama yaitu paparan toksikan ke paru-paru. Paparan toksikan seperti asbes, debu silika, asap rokok, atau polusi udara menyebabkan iritasi khususnya pada interstisial, yaitu ruang antara alveolus dan pembuluh darah. Yang kedua yaitu fibrosis paru. Stimulasi berulang oleh toksikan menyebabkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis di interstisial paru, menggantikan jaringan paru normal dan mengurangi elastisitas paru. Yang ketiga yaitu gangguan struktur dan fungsi paru. Fibrosis mengubah struktur paru-paru, mengganggu pertukaran gas, dan mengurangi kapasitas paru. Yang keempat yaitu peningkatan kerapuhan paru. Jaringan parut yang terbentuk akan menyebabkan paru-paru menjadi lebih kaku dan kurang elastis, meningkatkan resiko insufiensi pernafasan. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisha Akila dengan NIM 2301115. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya itu ada cedera paru akut atau edema paru, di mana cairan menumpuk di dalam paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas. Ini diakibatkan yang pertama ada paparan toksikan, di mana paparan gas berbahaya seperti klorin, fosgen, dan ozon. Kemudian ada asap atau polutan udara. Yang kedua itu ada kerusakan barrier alveolar. Dan yang ketiga itu penurunan pertukaran gas yang dapat menyebabkan hipoksia. Dan yang keempat itu ada akumulasi lendir dan obstruksi saluran napas. Dan yang terakhir itu ada kerusakan jaringan dan fibrosis. Selanjutnya itu ada kanker paru, di mana ini terjadi ketika sel-sel abnormal di paru-paru tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor. Ini diakibatkan yang pertama ada paparan toksikan seperti asap rokok, asbes, radon, ataupun bahan kimia industri. Dan yang kedua ada kerusakan DNA. Yang ketiga ada regulasi seluler. Dan yang keempat ada pembentukan angiogenesis. Dan yang terakhir itu ada penyebaran sel kanker atau metastasis. Selanjutnya, respon fisiologis dan farmakologis. Yang pertama itu ada fisiologis, itu ada barrier fisik atau kimia yang dimana ini ada mukosa, refleks batuk, dan bersin untuk melindungi saluran pernapasan. Dan yang kedua ada fungsi silia. Ini berfungsi membersihkan toksikan melalui gerakan mukosiliar. Yang ketiga itu ada bronkokonstruksi, di mana kontraksi otot bronkus sebagai respon terhadap iritan. Dan yang selanjutnya ada inflamasi lokal, di mana aktivasi makrofag alveolar menghasilkan sitokin inflamasi. Dan selanjutnya ada edema paru, di mana kebocoran kapiler ke alveolus mengganggu pertukaran gas. Dan yang terakhir ada stres oksidatif, di mana kerusakan jaringan akibat ROS. Selanjutnya respon farmakologis. Yang pertama ada bronkodilator, yang dimana relaksasi bronkus dengan agonis beta 2 seperti salbutamol. Dan yang kedua ada kortikosteroid, ini mengatasi inflamasi kronis misalnya dengan fluticasone.
Dan yang ketiga ada antioksidan, di mana N-acetylcysteine meningkatkan glutation di paru. Yang keempat ada ekspektoran atau mukolitik, di mana menghilangkan mukus, contohnya bromheksin. Dan yang kelima ada oksigenasi, di mana terapi oksigen untuk keracunan gas seperti CO. Selanjutnya reproduksi. Reproduksi merupakan suatu rangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Efek toksikannya pada perempuan itu ada gangguan menstruasi, absorpsi atau infertilitas, ada BBLR, dan ada bayi lahir prematur dan juga dapat menyebabkan kematian ibu. Dan selanjutnya pada laki-laki yang pertama itu ada libido dan impoten, ada testis dan infertilitas, dan yang terakhir spermatotoksitas. Selanjutnya mekanisme toksikan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada gangguan regulasi hormon atau endokrin disruptors, yang dimana toksikan dapat berperan sebagai pengganggu endokrin dengan mengganggu sintesis, pelepasan atau fungsi hormon reproduksi seperti estrogen, testosteron, dan progesteron. Izin Bu, perkenalkan nama saya Natasha Dea Afifah dengan NIM 2301129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu proses mekanisme reproduksi. Yang pertama itu ada mimicking, yaitu beberapa toksikan seperti bisphenol A atau BPA dan dioksin meniru hormon alami seperti estrogen, menyebabkan sinyal hormonal yang berlebihan atau tidak tepat. Lalu ada blocking, toksikan seperti pestisida DDT menghambat reseptor hormon sehingga menghalangi fungsi normal hormon. Lalu ada gangguan sintesis hormon, di mana talat dan logam berat dapat menghambat enzim yang berperan dalam hormon steroid. Selanjutnya yaitu respon fisiologis organ reproduksi. Yang pertama itu ada gangguan fertilitas, di mana pada pria, paparan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan bahan industri dapat merusak spermatogenesis, menurunkan jumlah sperma, motilitas sperma atau kualitas sperma. Lalu pada wanita itu, mengganggu kualitas mukosa serviks, menurunnya kualitas telur atau ketidakteraturan siklus menstruasi. Yang kedua ada gangguan hormonal, di mana siklus menstruasinya terganggu karena ada gangguan pada regulasi hormonal dapat menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur. Lalu ada penghambatan ovulasi, bahan kimia tertentu dapat mengganggu pelepasan telur dari ovarium yang pada gilirannya dapat menyebabkan infertilitas. Lalu ada teratogenitas, pengaruh pada janin. Paparan toksikan selama kehamilan dapat menyebabkan perkembangan janin secara abnormal, di mana contohnya ada paparan alkohol, rokok, atau obat-obatan tertentu seperti thalidomid dapat menyebabkan kelainan fisik pada janin seperti cacat jantung atau kelainan anggota tubuh. Lalu ada disfungsi seksual, di mana beberapa bahan toksikan dapat mengganggu respon fisiologis tubuh dalam aktivitas seksual, seperti disfungsi ereksi pada pria akibat paparan logam berat atau pestisida, atau penurunan gairah seksual pada wanita akibat ketidakseimbangan hormon. Lalu ada respon farmakologi organ reproduksi. Yang pertama itu ada efek pada hormon dan reseptor. Dapat memengaruhi kerja hormon atau mengubah aktivitas reseptor hormon yang berdampak pada kesuburan dan kesehatan reproduksi. Contohnya itu bisphenol A atau BPA yang banyak ditemukan dalam plastik. Lalu ada obat-obat antikonvulsan untuk mengobati epilepsi seperti valproat. Lalu ada toksisitas pada sel germinal, telur dan sperma. Contohnya yaitu kemoterapi yang sering digunakan untuk mengobati kanker, dapat menyebabkan kerusakan DNA pada sel-sel germinal, mengarah pada penurunan kualitas telur atau sperma, dan mengurangi kemampuan reproduksi. Lalu ada pengaruh pada perkembangan janin atau vektotoksisitas, contohnya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi dengan NIM 2301133.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat itu ada efek pada organ reproduksi. Contohnya, obat-obatan kemoterapi dapat merusak ovarium pada wanita yang berujung pada menopause dini atau infertilitas. Di sisi lain, beberapa bahan kimia seperti bahan yang digunakan dalam produk pengawet atau pelarut industri dapat merusak testis dan mengurangi produksi sperma pada pria. Selanjutnya itu modifikasi proses metabolik. Contohnya, obat-obatan yang menghambat aktivitas tiroid dapat mengganggu keseimbangan hormon yang berujung pada gangguan menstruasi atau masalah dengan ovulasi. Selanjutnya itu ginjal. Efek toksikan pada ginjal atau nefrotoksisitas terjadi ketika zat-zat tertentu merusak struktur atau fungsi ginjal. Ginjal sangat rentan terhadap toksikan karena peranannya dalam penyaringan darah, konsentrasi zat toksik, dan metabolisme obat. Kerusakan ini dapat bersifat akut seperti ATN atau kronis, fibrosis ginjal. Kelompok utama nefrotoksikan adalah logam berat, antibiotik, analgesik, dan hidrokarbon terhalogenasi. Selanjutnya itu yang pertama itu ada stres oksidatif. Banyak toksikan seperti logam berat atau kadium atau merkuri dan obat-obatan contohnya cisplatin dan gastamisin meningkat produksi spesies oksigen reaktif. ROS berinteraksi dengan lipid, protein, dan DNA menyebabkan kerusakan oksidatif yang memicu nekrosis atau apoptosis pada sel ginjal. Yang kedua yaitu gangguan mitokondria. Toksikan seperti gentamisin atau pelarut organik, contohnya etilen glikol, mengganggu fungsi mitokondria. Kekurangan energi saluran menghambat proses aktif seperti reabsorpsi dan sekret di tubulus. Yang selanjutnya itu ada gangguan aliran darah. Beberapa toksika seperti enzim menghambat enzim siklooksigenase yang mengurangi produksi prostaglandin. Prostaglandin diperlukan untuk menjaga aliran darah ke glomerulus. Yang keempat, aktivasi jalur apoptosis dan nekrosis. Toksika seperti cisplatin atau arsenik merangsang jalur apoptosis melalui aktivitas caspase 3 atau pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Nekrosis terjadi akibat kerusakan langsung pada membran plasma atau organel seluler. Selanjutnya itu ada akumulasi dan biotransformasi toksikan. Yang pertama, ginjal memusatkan toksikan melalui filtrasi glomerulus, reabsorpsi atau sekresi. Selanjutnya, beberapa toksikan mengalami biotransformasi di tubulus proksimal menghasilkan metabolit yang lebih reaktif, misalnya metabolit nefrotoksik atau obat-obat seperti paracetamol dalam dosis tinggi. Selanjutnya itu ada cedera glomerulus. Toksika seperti pelarut organik atau logam berat dapat memicu peradangan dan kerusakan pada membran basal glomerulus. Selanjutnya itu aktivitas sistem imun atau pelepasan sitokin proinflamasi memperparah kerusakan. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu induksi peradangan. Toksikan seperti antibiotik aminoglikosida atau logam berat dapat memicu pelepasan sitokin inflamasi. Selanjutnya, peradangan merusak struktur glomerulus dan tubulus. Itu efek toksik ginjal. Yang pertama itu ada kerusakan tubulus proksimal. Yang kedua, gangguan filtrasi glomerulus. Yang ketiga, nekrosis tubulus akut. Yang keempat, ada gangguan fungsi. Yang kelima itu fibrosis ginjal kronis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini izin sebelumnya Bu, saya Diva Leviani dengan NIM 23011112 akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu respon fisiologis organ ginjal. Yang pertama itu kerusakan struktur ginjal.
Kerusakan langsung pada struktur ginjal itu termasuk nefron, glomerulus, tubulus, dan pembuluh darah. Kerusakan ini bisa bersifat reversibel ataupun irreversibel tergantung pada jenis toksik dan tingkat keparahannya. Contohnya yang pertama itu nefrotoksisitas akut akibat paparan logam berat seperti timbal dan merkuri. Atau obat-obatan tertentu seperti antibiotik, aminoglikosida dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubulus ginjal, mengganggu filtrasi dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, glomerulonefritis yang disebabkan oleh infeksi atau obat-obatan seperti NSAID yang dapat merusak glomerulus, mengganggu proses penyaringan darah. Baiklah, selanjutnya respon fisiologis ginjal itu yang kedua ada gangguan filtrasi dan ekskresi. Toksikan dapat merusak glomerulus atau tubulus ginjal sehingga menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan penurunan kemampuan ginjal untuk menyaring darah dan mengeluarkan produksi sampingan metabolisme. Contohnya itu obat-obatan seperti golongan NSAID dapat mengganggu sintesis prostaglandin yang berperan dalam regulasi aliran darah ginjal sehingga menyebabkan penurunan glomerulus dan mengarah pada gagal ginjal akut. Yang ketiga itu gagal ginjal akut atau GGA. Toksikan dapat menyebabkan GGA melalui kerusakan langsung pada tubulus ginjal atau pembuluh darah, sehingga mengganggu proses reabsorpsi air, garam, dan zat-zat penting lainnya. Contohnya itu kontras media yang digunakan dalam prosedur pencitraan seperti CT scan itu dapat menyebabkan nefropatik terkait kontras, yaitu kerusakan ginjal yang disebabkan oleh zat kontras. Yang keempat itu ada penurunan pembentukan urin dan retensi cairan. Paparan toksik terutama yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit dapat menyebabkan penurunan produksi urin atau retensi cairan yang berujung pada pembengkakan atau edema. Contohnya itu keracunan silikon atau gula alkohol dapat mengganggu mekanisme penyerapan air di tubulus ginjal, sehingga menyebabkan gangguan pada pembentukan urin dan meningkatkan resiko edema. Materi selanjutnya itu ada respon farmakologi organ ginjal. Yang pertama pada mekanisme kerusakan sel ginjal. Toksikan dapat berinteraksi langsung dengan sel ginjal sehingga menyebabkan kerusakan melalui beberapa mekanisme farmakologis. Yang pertama itu stres oksidatif. Bahan kimia dapat menghasilkan radikal bebas yang merusak membran sel ginjal sehingga menyebabkan peradangan dan nekrosis. Yang kedua itu aksi toksik langsung. Obat-obatan seperti aminoglikosida itu dapat merusak secara langsung sel-sel tubulus ginjal melalui peningkatan pada reseptor spesifik dan memicu proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kedua itu interaksi dengan enzim dan protein ginjal. Toksikan dapat mengganggu aktivitas enzim atau protein yang berperan dalam fungsi ginjal. Bahan kimia dapat menghambat atau mengubah aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme dan ekskresi zat oleh ginjal. Contohnya itu pada penggunaan obat golongan ACE inhibitor atau golongan angiotensin receptor blocker dapat mengubah aliran darah ginjal dan meningkatkan ekskresi natrium. Sementara obat seperti cyclosporin itu digunakan untuk mencegah penolakan transpaltasi ginjal, dapat mengganggu vasokontraksi dan meningkatkan tekanan darah di ginjal. Yang ketiga itu efek pada keseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit yang signifikan dalam tubuh seperti hiperkalemia
itu mempengaruhi fungsi ginjal. Ketidakseimbangan ini seringkali disebabkan oleh gangguan dalam proses reabsorpsi elektrolit oleh tubulus ginjal. Contohnya itu obat-obat diuretik yang tidak terkontrol, itu tuh dapat menyebabkan gangguan keseimbangan natrium dan kalium yang berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal jika tidak diawasi dengan benar. Yang keempat itu ada gagal ginjal terkait obat. Beberapa obat seperti NSAID, aminoglikosida, itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal melalui proses yang melibatkan vasokonstriksi ginjal, kerusakan sel tubulus, atau pembentukan deposit yang merusak jaringan ginjal. Contohnya itu aminoglikosida seperti gentamisin dapat menyebabkan nefrotoksisitas dengan cara menumpuk di sel tubulus ginjal, sehingga menyebabkan kerusakan sel dengan gangguan fungsi ginjal. Yang kelima itu ada pengaruh obat kemoterapi. Contohnya itu kisplatin, obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, dapat menyebabkan kerusakan langsung pada tubulus ginjal melalui stres oksidatif yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan beresiko pada gagal ginjal akut. Izin perkenalkan Bu, nama saya Elsa Nabila dengan NIM 2301-116. Saya akan melanjutkan materi penjelasan dari rekan saya tentang respon farmakologi organ ginjal, di mana yang kelima itu ada pengaruh obat kemoterapi. Contoh obatnya yaitu cisplatin, obat yang digunakan untuk pengobatan kanker dan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada tubulus ginjal melalui stres oksidatif yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan beresiko pada gagal ginjal akut. Selanjutnya mekanisme kerja toksikan sistem saraf, di mana ada inhibisi enzim, organofosfat menghambat enzim asetilkolinesterase atau ACHE yang mengakibatkan penumpukan asetilkolin pada sinap dan overstimulasi saraf. Hal ini memicu gejala kolinergik seperti tremor dan kejang. Yang kedua ada kerusakan mitokondria. Toksikan seperti sianida, arsenik menghambat respirasi seluler, mengurangi produksi ATP yang penting untuk fungsi saraf. Yang ketiga ada efek oksidatif. Beberapa logam memicu stres oksidatif, merusak membran neuron, protein, dan DNA. Selanjutnya ada respon fisiologis. Yang pertama, gangguan transmisi saraf. Kerusakan pada enzim atau reseptor neurotransmitter akibat toksikan menyebabkan gangguan transmisi impuls saraf. Gejalanya seperti kejang, hipersekresi, atau bahkan paralisis otot yang seringkali muncul akibat akumulasi neurotransmitter yang tidak terurai di sinap saraf. Yang kedua ada inflamasi dan kematian sel, di mana respon inflamasi yang dipicu oleh paparan toksikan menyebabkan kerusakan jaringan otak secara permanen. Inflamasi yang berlangsung lama akan mengganggu kemampuan regenerasi sel saraf yang dapat memperburuk gangguan neurologis seperti penurunan fungsi motorik dan sensorik. Selanjutnya ada kardiotoksisitas. Kardiotoksisitas ini merupakan suatu kondisi terjadinya kerusakan jantung atau kelainan fungsi akibat adanya paparan senyawa kimia yang bersifat toksik. Nah, mekanismenya ini ada dua, yaitu kerusakan langsung dan kerusakan tidak langsung. Kerusakan langsung ini terjadi zat toksik bekerja pada otot-otot jantung sehingga menyebabkan kontraksi, perubahan struktur, atau kerusakan seluler. Zat toksikannya ini seperti alkohol, logam berat, dan obat-obat kemoterapi. Contohnya obat kemoterapi yang menyebabkan stres oksidatif sehingga merusak mitokondria dan menyebabkan kematian sel otot jantung. Yang kedua ada kerusakan tidak langsung. Terjadi melalui pengaruh pada sistem saraf otonom atau pembuluh darah. Contohnya ini paparan karbon monoksida yang menyebabkan hipoksia jaringan.
Materi selanjutnya ada efek toksik. Efek toksik pada jantung disebabkan zat toksik. Yang pertama ada atrofi jantung, penyusutan ukuran sel, jaringan atau organ akibat hilangnya substansi seluler pada jantung yang disebabkan oleh zat toksik berupa paparan bahan kimia sehingga menghambat proses metabolisme normal. Yang kedua ada kardiomiopati. Kardiomiopati ini merupakan penyakit otot jantung yang menyebabkan atau mengganggu fungsi pemompaan disebabkan oleh paparan bahan kimia itu seperti alkohol dan obat-obatan kemoterapi logam berat seperti arsenik atau kadmium. Selanjutnya respon fisiologis kardiovaskular. Respon fisiologis kardiovaskular ini terjadi pada gangguan pada fungsi jantung. Contohnya kardiotoksisitas yang disebabkan oleh obat-obatan seperti doxorubicin, yaitu obat kemoterapi yang menyebabkan kerusakan pada miokardium atau otot jantung. Menurunkan kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif dan meningkatkan risiko gagal jantung. Contoh lainnya itu terjadi paparan alkohol kronis yang menyebabkan kardiomiopati alkohol, yaitu merupakan gangguan otot jantung yang menyebabkan jantung membesar dan tidak dapat memompa secara efisien. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua itu ada aritmia, yang contohnya itu kokain dan amfetamin dapat memicu takikardia ventrikular atau fibrilasi ventrikular dengan meningkatkan aktivitas simpatik yang dapat menyebabkan kegagalan jantung atau bahkan kematian mendadak. Antibiotik seperti amiodaron dapat menyebabkan gangguan irama jantung melalui interaksi dengan kanal ion di sel-sel jantung. Selanjutnya itu yang nomor 3, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Beberapa toksikan dapat meningkatkan tekanan darah dengan merangsang sistem saraf simpatik atau mengganggu keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Peningkatan tekanan darah yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Contohnya itu ada obat-obatan stimulan seperti efedrin, kafein, amfetamin, dapat meningkatkan tekanan darah melalui peningkatan pelepasan norepinefrin dan adrenalin yang merangsang pada saraf simpatik. Selanjutnya ada nomor 4 ada kerusakan pembuluh darah. Beberapa toksikan dapat merusak pembuluh darah atau arteri dan vena dengan menyebabkan peradangan, penurunan elastisitas atau perubahan struktur pembuluh darah yang dapat mempengaruhi aliran darah ke organ tubuh. Contohnya itu rokok mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida dan nikotin yang dapat merusak endotelum atau lapisan dalam pembuluh darah, menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan arteri yang dapat dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Selanjutnya itu ada iskemia miokardium dan infark miokard. Paparan toksikan tertentu dapat mengganggu suplai darah ke otot jantung yang dapat menyebabkan infark miokard serangan jantung. Ini biasanya terjadi ketika penyumbatan pembuluh darah koroner terjadi sebagai akibat dari kerusakan pembuluh darah atau pembekuan darah. Contohnya itu merokok atau diabetes mellitus yang dipengaruhi oleh toksin yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Selanjutnya itu ada respon farmakologis kardiovaskular. Yang pertama itu gangguan aktivitas ion dan elektrolit. Toksikan dapat mempengaruhi keseimbangan ion, terutama kalium, kalsium, dan natrium,
yang penting untuk kontraksi jantung dan transmisi impuls listrik. Contohnya itu digoxin yang digunakan untuk mengobati gagal jantung, dapat menyebabkan keracunan yang menyebabkan peningkatan kadar kalsium di dalam sel dan meningkatkan risiko aritmia yang fibrillasi ventrikular atau takikardia. Contoh lainnya itu kalium tinggi atau hiperkalemia yang disebabkan oleh obat-obatan seperti inhibitor AC, diuretik, hemat kalium.